Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di negara kita ini yang situasinya sedang tidak kondusif dan tidak stabil seperti itu ya Mamang-Mamang. Di sini Mamang Thomas tidak akan melakukan sebuah provokasi ataupun sebuah ujaran kebencian atau yang lain-lain, karena di video Mamang Thomas tidak akan seperti itu, melainkan solusi dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, apa itu solusinya? Pertama, sebelum kasih solusi, kita cari dulu akar masalahnya ya Mamang. Akar masalahnya ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang dirasakan oleh masyarakat tidak memihak kepada masyarakat. Sebagai contohnya pajak yang besar dan juga apalagi ya, pengangguran yang banyak, resesi atau ekonomi yang melambat, daya beli turun dan sebagainya. Itu membuat masyarakat merasa kecewa ya. Dan setelah berbagai macam ujian yang dirasakan masyarakat, ada momentum di mana anggota DPR itu banyak harus ada transparansi dari gaji DPR itu, karena itu dari pajak kita. Nah, kita merasa dirugikan terhadap kinerja dari anggota DPR. Sebagai contoh sederhana saja Mamang, dari jalan, dari listrik, kabel listrik yang semrawut di jalan yang banyak berlubang, itu hal sederhana, hal simpel yang sebenarnya bisa selesai dengan kebijakan dan pengawasan Mamang. Maka dari itu yang dinilai oleh masyarakat, sedangkan gajinya itu berkali-kali lipat dibanding pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kalau kalian pengen tahu berapa sih tentang gaji yang kayak gitu ya, kenapa akar masalahnya, silakan Mamang Thomas sarankan untuk tonton channel Bang Benix ya. Nah, kalau untuk permasalahan dari A sampai Z itu terkait ketidakstabilan Indonesia, silakan nonton channel Bang Peri Irwandi. Dan juga untuk tahu sudut pandang lain tentang aksi demo ini, tonton aja Pak Guru Gembul. Nah, Mamang ini mau ngasih solusi, tapi akar masalahnya belum sampai di situ. Akar masalahnya adalah kenapa gajinya beratus kali, itu sangat berlebihan, berpuluh-puluh kali lipat dari rata-rata pendapatan masyarakat. Gaji Dewan Perwakilan Rakyat itu kenapa? Karena untuk mencalonkan itu membutuhkan dana yang lumayan besar Mamang. Nah, itu akar masalahnya. Kalau dananya kecil, maka harusnya gajinya juga ya sekitaran, kalau profesional 3 kali lipat juga nggak apa-apa ya kalau profesional. Nah, ternyata karena dana kampanyenya itu luar biasa tinggi, maka otomatis harus kembali gitu itu dana kampanye dengan menggunakan pekerjaan DPR. Nah, itu yang menurut Mamang salah, prinsip yang salah. Dan juga harus ada pengaturan undang-undang di situ, yakni undang-undang batas dana kampanye ya 10 juta mah segitulah batasnya gitu. Kenapa nggak menggunakan sosial media yang terbukti gratis, terus dalam 5 tahun ini menyuarakan pola pikir Mamang, pendapat Mamang yang ingin menjadi anggota DPR dalam jangka 5 tahun, suarakan pola pikirnya, isi dari pikirannya. Terkenalah lewat isi pikiran, bukan lewat seni peran gitu ya. Kalau mau jadi anggota DPR, kenapa bukan lewat seni peran? Karena seni peran itu adalah
disebutnya kita tidak menjadi diri kita sendiri ya, karena berperan misal acting gitu, menjadi apa yang diinginkan oleh sutradara. Kita jago acting, jago bersutradara. Nah itu menurut Mamang Thomas kurang relevan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan. Tapi kalaupun jago acting ataupun jago seni peran, tapi realnya itu sangat kritis, sangat membuka pola pikir kita, sangat bermanfaat bagi isi kepala kita, itu bisa saja dia dipilih jadi anggota DPR ya. Asal apa? Asal mempunyai yang namanya pikiran yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga apalagi yang harus kita punya, empati sosial, mamang. Empati sosial dalam apa? Dalam hal merespon, karena gejolak-gejolak ini kebanyakan disebabkan karena respon yang tidak mempunyai empati. Nah seperti itu ya mamang. Maka dalam 5 tahun 2025 sampai 2029, 4 tahun ya, itu harus perbanyaklah empati terhadap kesosialan. Terus juga pola pikirnya di-sharing, pola pikir yang mencerdaskan, seperti itu mamang. Dan juga pembatasan terhadap dana kampanye itu harus segera disahkan menurut mamang. Menurut Mamang Thomas ya. Pembatasan dana kampanye, terus apalagi undang-undang perampasan aset itu wajib ya. Karena apa? Karena kita harus memerangi korupsi, mamang. Nah itu wajib, harus undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan kampanye itu harus segera ya mamang. Dan juga beberapa orang yang menyulut api di dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu kalau bisa ya diberhentikan, itu membuat amarah masyarakat reda ya mamang. Terus apalagi gaji guru ataupun semua gaji ya, UMR kita itu kalah dengan Malaysia mamang. 11 juta 12 jutaan, sedangkan kita rata-rata dari seluruh Indonesia itu 3,2 juta. Itu rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. Maka dari itu UMR kita atau penghasilan kita dinaikkan. Dan juga apa? Sembako distabilkan, diturunkan, dimurahkan. Juga apa? Listrik segala rupa dimurahkan, pajak diturunkan. Itu kebijakan-kebijakan itu yang akan meredam emosi masyarakat. Dan juga apa lagi? Dan juga kita itu harus sadar dengan demonstrasi ini bahwa kekuatan rakyat itu sangat luar biasa ya mamang. Dan juga apalagi, dan juga kita itu harus berbenah ya, anggota pemerintahan harus berbenah, masyarakat juga jangan sampai fokus kita, karena dimulainya itu dari kebijakan dan diselesaikannya itu dengan kebijakan, dengan peraturan yang sangat pro kepada rakyat. Mamang Thomas di sini tidak akan memprovokasi masyarakat, karena caranya itu bukan dengan provokasi ya mamang. Cara untuk kegaduhan ini selesai yakni dengan membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat, dan juga berikan banyak lowongan kerja atau pekerjaan bagi masyarakat. Insya Allah pasti masyarakat pun akan reda dengan segeranya disahkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Maka terakhir bicara bahwa kegaduhan ini dari kebijakan-kebijakan dan juga dari kurangnya respon empati sosial. Maka dari itu apa yang harus diperbaiki? Kebijakan yang pro kepada rakyat dan juga empati sosial yang sangat merakyat. Oke, segitu saja dari Mamang Thomas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.